membuat sesuatu yang sempurna itu almost impossible gitu ya. Tetapi niat untuk berbuat sempurna itu menurut saya harus. Makin berat di tantangan, makin berat di tantangan. Saya makin yakin bahwa pada saat kita berhasil menanggulangi tantangan itu, ya kan, overcome itu, hasilnya makin dahsyat. Ini momentum saya untuk bisa sekali-sekali membuat Indonesia bangga akan satu hal. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Terlahir dengan nama Wisnu Tama Kusubandio di Jayapura 47 tahun silam. Lelaki yang akrab disapa Tama ini telah sukses membuat berbagai perhelatan akbar kelas dunia. Namanya kian melambung karena menjadi salah satu dalang dari suksesnya upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Sebelum mendalami bidang yang membesarkan namanya, Wisnu Tama sempat menempuh pendidikan di berbagai tempat, seperti di Jakarta, Singapura, Australia, dan Amerika. Karirnya di industri media berawal sebagai production assistant di New England Cable News dan asisten director on air promotion di WDHD TV Boston, Amerika Serikat. Setelah 2 tahun bekerja di Amerika, Wisnu Tama memutuskan kembali ke Indonesia dengan menempati posisi supervisor on air promotion. Seolah tak ingin cepat puas, Wisnu Tama selalu membuat tantangan-tantangan baru dalam hidupnya agar tetap menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Kini, Wisnu Tama berhasil mendirikan stasiun televisi baru berfokus pada konektivitas dan perilaku masyarakat Indonesia yang kini semakin canggih. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Ya, memang kesuksesan pembukaan Asian Games 2018 tidak lepas dari ide kreatif dan tangan dingin Wisnu Tama. Siapa yang tidak kenal sosok beliau, sosok inspiratif dan kreatif di dunia pertelevisian Indonesia. Lebih dari 20 tahun, Wisnu Tama bekerja di bidang broadcaster dan ia pun berhasil membawa perubahan industri televisi. Penghargaan demi penghargaan, beliau pun raih. Padahal katanya dari kecil sama sekali nggak pernah punya cita-cita kerja di dunia pertelevisian. Lalu apa sebenarnya cita-cita awal beliau dan bagaimana perjalanan beliau meniti karir hingga hari ini? Inilah Impossible inspirasi Wisnu Tama, Zero Mistake. Dari impossible jadi impossible. Dan langsung saja kita sambut Pak Wisnu Tama. Halo. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam. Apa kabar? Wah, ini saya bangga banget bisa mengundang Mas Tama untuk hadir di acara Impossible. Ini pertama kalinya hadir di Metro TV berarti ya? Iya, sebuah kehormatan juga diundang ke sini karena ini acara yang menurut saya sangat inspiring ya, dan ini sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih, luar biasa. Mas Tama, kita sengaja khusus mengangkat tema Zero Mistake. Karena itu kata-kata yang sering banget dilontarkan dan diucapkan Mas Tama. Pokoknya zero mistake, zero mistake. Iya. Tapi memang hidup itu nggak boleh ada kesalahan, Mas Tama. Gini, justru saya tahu bahwa membuat sesuatu yang sempurna itu almost impossible gitu ya. Tetapi niat untuk berbuat sempurna itu menurut saya harus gitu ya. Dan dengan mindset zero mistakes ya kan. Jadi kita memastikan apa yang tugas dan tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan kepada kita supaya tidak ada salah. Jadi itu mindset ya. Tapi kita tahu nggak mungkin semua itu sempurna. Bikin misalnya bikin opening ceremony Asian Games nggak 100% benar, tapi niatnya zero mistakes
akhirnya hasilnya maksimal. Oke, gitu. tujuan akhirnya niatnya mindsetnya harus Iya, zero mistake mindsetnya, ya. iya, betul. Nah, kalau di netizen nih Mas Tama biasa suka banyak yang nanya, Mas Tama itu waktu kecil makannya apa sih, minumnya iya. apa sih, mainannya apa sih, Iya. kok gedenya bisa kreatif kayak gini, ya? Sering nggak ditanya gitu? Iya, saya sering baca di Instagram, di Twitter, nanyain kayak gitu. Saya juga bingung ya makan biasa aja ya gitu ya. Masih kecil ya apa yang dibuatin ibu gitu kan ya. Jadi biasa-biasa aja, nothing special kalau soal Masa makanan. sih? Ya. Iya. Lahir di Jayapura, Lahir Jayapura. lalu sempat sekolah di Jakarta. Iya. Sampai SD di Jayapura dan saya bangga sekali sebagai putra kelahiran Papua. Makanya segala sesuatu yang related ke tanah Papua itu selalu Dekat di hati iya, ya. ada perasaan tersendiri gitu menurut saya. Iya. Ini satu hal yang tadi saya sempat bilang di awal, Ya. Sebenarnya Mas Tama ini nggak pernah punya cita-cita bekerja di dunia pertelevisian. Enggak. Masa sih? Enggak sama sekali. Terus cita-citanya? Nggak kebayang bekerja di televisi sama sekali selama saya muda. Nggak pernah ada cita-cita tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya along the way aja karena gini, karena gitu, karena situasi gitu. Akhirnya jadi ngambil jurusan ini gitu ya. Juga bukan karena sesuatu yang saya lihat bagaimana pada waktu itu, karena zaman waktu itu juga ini bukan jurusan yang favorit gitu ya. Iya. Jadi waktu bilang sama ibu saya ngambil jurusan yang berhubungan dengan dunia pertelevisian juga, ibu saya juga bingung, kamu mau kerja apa nanti pada tahun 90-an ya gitu ya. Bukan jurusan yang kalau sekarang kan communication ya kan, television, production gitu-gitu kan kayaknya keren ya. Iya. Pada waktu itu, zaman itu kan masih yang segala satu yang mesti insinyur gitu ya kayaknya ya, baru keren ya. Gitu, Insinyur, dokter, gitu-gitu ya. arsitek. Jadi mindset itu masih ada. Jadi memang nggak ada cita-cita untuk bekerja di televisi sama sekali. Terus cita-citanya waktu kecil apa dong kalau gitu Mas Tama? Waktu kecil banget pengen jadi pilot. Ya kan, karena tinggal di Papua gitu ya kan, di Jayapura, di airport Sentani gitu kan, lihat pilot turun dari pesawat gitu. Hiburannya kan dulu ya, akhirnya ke airport ya. Iya. Lihat pesawat keren banget, lihat pilot, jadi saya pengen jadi pilot gitu ya. Terus makin dewasa ngelihat tentara itu keren gitu ya, tentara itu keren gitu. Makanya sempat sekolah militer gitu ya. Karena menurut saya tentara itu sesuatu gitu ya. Dan lihat role-nya dan segala macam pada zaman itu kan, ya kan kayaknya keren aja gitu. Iya. Tapi ada satu pesan dari ibunda. Jadi walaupun dulu katanya masih kecil bandel, ya kan. Tapi ternyata nasihat ibu itu selalu diingat ya. Apa Iya. satu pesan ibu? untuk Iya, Mas Tama? apapun yang saya lakukan gitu bermanfaat buat orang banyak tanpa peduli itu siapapun, ya. Karena kebaikan itu sifatnya universal dan selalu saya pegang itu omongan itu sampai hari ini dan selalu menjadi orang yang jujur, ya. Apapun profesinya yang penting bermanfaat. Amin, Ya. ya. Amin. Nah, Mas Tama ini ada foto waktu kecil. Nah, Iya. bersama Anak ibunda mami. tercinta. Saya waktu masih kecil selalu dijuluki anak mami sama teman-teman, sama lingkungan. Oh ya? Ya, Kenapa? Karena nggak tahu ya, ibu saya tuh dari saya kecil sangat overprotective menurut saya gitu ya. Saya baru nyadar aja, baru mikir beberapa lama ini gitu. Ibu saya itu terlalu melindungi saya sebagai seorang anak gitu Anak ya. keberapa waktu itu? Saya anak pertama. Oke. Saya anak pertama. Jadi saya ingat gitu, kok karya wisata gitu ya. Sementara teman-teman pergi sendiri gitu ya, keluar kota gitu, saya selalu ditemenin membantu gitu ya kan. Persami dulu ada ya, perkemahan Sabtu Minggu, lagi camping, ibu datang nengokin gitu ya. Terus ya kan, bahkan sampai SMA latihan band gitu ya kan, ibu nungguin depan studio gitu Oh ya kan. iya? Betul, iya. Bahkan saya awal-awal kerja, ibu saya masih jemput saya. Awal kerja. Awal kerja, baru udah udah kerja di kerja? sini, udah lulus kuliah gitu, ibu masih jemput saya. Terus teman-teman kantor sering bercandain saya gitu. Woi, ibu lu tuh jemput, ibu lu, semua sekantor gitu bercandain gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa malu ya. Wong itu ibu saya, kenapa emang? Nah, kita lihat foto yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya foto-foto yang hasil fotografi dari Mas Tama. Iya. Yang juga merupakan hobi sekarang ya. Iya, Karena iya, banyak sekali meng-capture foto-foto yang menarik dan bahkan dibuat Instagram khusus untuk mengupload foto-foto ini. Iya, betul. Ya ini emang
salah satu hobi saya yang relatif nggak terlalu lama ya, baru gitu ya, beberapa tahun yang lalu mulainya. Tetapi memang belajar fotografi itu pada saat sekolah gitu ya. Baru-baru ini aja gitu saya pikir saya perlu hobi gitu ya. Perlu hobi, lucu juga ya. Hobinya teringat kembali akan hobi masa lama. Iya, jadi ya. saya pikir perlu melakukan sesuatu yang menurut saya hobi yang bisa saya lakukan bersama keluarga. Diperhatikan ya foto-foto saya semua itu selalu ada keluarga di sekitar saya gitu ya. Jadi paling nggak saya bisa melakukan hobi saya, tapi tetap dekat dengan anak dan istri. Gitu. Oke. Nah ini ada satu quotes dulu dari Wisnu Tama. Kita lihat quotes berikut ini. Nah. Kalau saya nulis sesuatu tuh selalu dasarnya bukan karena orang lain. Dasarnya selalu ada sesuatu yang saya alami gitu ya. Kalau ini misalnya saya bisa membuat sesuatu yang lebih baik karena saya belajar apa yang saya lalui itu ada yang benar, ada yang kurang dan kita perbaiki yang benar. Jadi selalu masa lalu yang kita lewatin itu selalu sebagian daripada pembelajaran buat kita untuk melangkah lebih baik ke depan gitu ya. Dan tidak pernah menyesali yang jelek gitu ya di masa lalu. Berdasarkan pengalaman pribadi ya. Mempelajari dan menghargai apa yang baik di masa lalu, kemudian menjadikannya landasan di masa sekarang. Oke. Nah, tadi Mas Tama sempat ngomong tadi di segmen 1 aja ini udah berapa banyak kata ibu disebutkan ya. Musik dibeliin organ sama ibu. Foto kamera juga dibelikan oleh ibu ya. Nah, tapi tantangan terbesar nih berarti ketika seorang anak mami yang kata teman-teman sekarang harus berpisah dengan mami untuk jangka waktu yang lama karena harus sekolah di luar negeri pada saat itu. Nah, seperti apa tantangannya dan seperti apa perjalanannya kita akan lihat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari impossible jadi impossible. Jadi tentara, apply satu kampus Norwich University dan dapat beasiswa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.